NPM 24103075. Saya dari kelas 2024B, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Nah, teman-teman, di sini saya akan membuat video pendek. Nah, ini merupakan salah satu ujian akhir semester dari mata kuliah dasar-dasar pengembangan kurikulum. Selamat menyaksikan. Oke, jadi teman-teman, di sini saya akan menjelaskan berkaitan dengan fungsi kurikulum, prinsipnya, dan bagaimana sih penerapannya ketika saya menjadi seorang guru. Oke, langsung saja saya akan menjelaskan. Yang pertama itu, apa itu kurikulum? Teman-teman, kurikulum adalah rangka atau rencana pendidikan yang berisi tujuan, materi, pengalaman belajar, dan metode evaluasi yang dirancang untuk mencapai tujuan pendidikan. Nah, jadi teman-teman, perlu kita ketahui bersama bahwa kurikulum ini bukan hanya dokumen administrasi pendidikan, tetapi merupakan alat utama yang membentuk arah dan kualitas proses pembelajaran di kelas. Sebagai calon guru atau pendidik profesional, pemahaman mendalam tentang fungsi dan prinsip kurikulum ini sangat penting agar pembelajaran tidak hanya berlangsung, tapi benar-benar bermakna bagi siswa-siswi. Oke, sekarang saya akan menjelaskan. Yang pertama, fungsi-fungsi kurikulum. Secara teori, kurikulum memiliki berbagai fungsi yang saling berkaitan. Dalam konteks saya sebagai calon guru, saya memfokuskan pada 3 fungsi utama. Yang pertama itu saya memfokuskan pada 3 fungsi utama kurikulum yang dapat diterapkan dalam pembelajaran, yaitu yang pertama, fungsi kurikulum sebagai alat transformasi. Nilai kurikulum ini berfungsi sebagai alat untuk mentransformasikan nilai-nilai sosial, budaya, dan moral ke dalam diri peserta didik. Nah, sebagai calon guru, saya merencanakan untuk menanamkan nilai gotong royong dan toleransi melalui kegiatan proyek di mana kegiatan ini dapat melatih pemahaman siswa. Selain itu dapat melatih mereka untuk berkolaborasi. Nah, adapun contoh konkret dari fungsi ini, yaitu dalam pembelajaran tema tentang lingkungan bersih, saya akan meminta siswa bekerja kelompok membersihkan area sekolah, lalu membuat poster ajakan menjaga kebersihan. Nah, di sini nilai-nilai seperti tanggung jawab dan kerjasama itu sangat penting dalam kegiatan pembelajaran. Yang kedua, fungsi kurikulum sebagai paduan desain pembelajaran. Nah, kurikulum menjadi acuan dalam merancang tujuan, materi, metode, dan penilaian. Sebagai guru, saya menyusun RPP yang sesuai dengan capaian pembelajaran dan karakteristik dari siswa. Adapun contoh konkret dari fungsi kedua ini, saya saat mengajar matematika kelas 5 tentang volume ruang. Nah, saya tidak hanya menargetkan siswa menghitung volume, tetapi juga bagaimana memahami konteks kehidupan nyata seperti menghitung volume air dalam ember di rumah mereka. Kemudian fungsi yang ketiga, fungsi kurikulum sebagai pengendalian mutu pembelajaran. Jadi, kurikulum ini memberikan standar capaian kompetensi yang harus dicapai siswa. Nah, sebagai guru, saya akan menggunakan kurikulum sebagai alat monitoring untuk mengevaluasi kemajuan belajar dari siswa melalui asesmen formatif. Contoh konkretnya itu dalam pembelajaran bahasa Indonesia, saya akan mengadakan penilaian mingguan melalui proyek menulis cerita pendek yang dievaluasi dan menggunakan rubrik. Nah, hal ini itu dapat membantu pemahaman siswa. Nah,
Adapun eh, adapun prinsip-prinsip dari kurikulum. Setelah menjelaskan fungsi, yang kedua saya menjelaskan prinsip-prinsip dasar dari kurikulum dan implementasi nyata dalam pembelajaran. Berikut 3 prinsip penting yang saya pegang dalam proses pembelajaran dan pelaksanaan pembelajaran. Yang pertama itu prinsip relevansi. Kurikulum harus relevan dengan kebutuhan siswa, masyarakat, dan perkembangan zaman. Oleh karena itu, saya berkomitmen untuk menyisipkan teknologi dalam pembelajaran dan membangun informasi di abad 21. Contoh konkretnya itu, ketika saya menjadi seorang guru, saya akan membuat presentasi menggunakan aplikasi Canva tentang pentingnya menjaga air bersih. Ini melatih komunikasi, berpikir kritis, dan literasi digital. Yang kedua itu prinsip fleksibilitas. Kurikulum harus bisa menyesuaikan dengan kondisi sekolah dan karakteristik siswa. Di kelas yang heterogen, saya menerapkan pembelajaran diferensiasi. Contoh konkretnya itu saya saat belajar IPA tentang organ tubuh manusia. Siswa dibagi sesuai gaya belajarnya. Ada yang visual, ada yang kinestetik dan auditory. Ini membuat pembelajaran terasa adil dan efektif. Prinsip yang ketiga itu prinsip keberlanjutan. Pembelajaran yang saya rancang harus terintegrasi dengan pembelajaran sebelumnya dan mendukung pembelajaran selanjutnya. Contoh konkret dari prinsip yang ketiga yaitu saya ambil di pelajaran matematika tentang pecahan. Saya membangun pemahaman dari konsep setengah dan seperempat yang sudah dikenali siswa di kelas 3. Lalu mengaitkannya kooperasi hitung pecahan di kelas 5. Dengan memahami fungsi dan prinsip kurikulum secara mendalam, saya percaya pembelajaran yang saya laksanakan akan berdampak positif pada karakter, keterampilan, dan pengetahuan siswa. Oke teman-teman, itu saja materi yang sudah saya jelaskan. Semoga materi ini bermanfaat bagi teman-teman sekalian dan dapat menambah wawasan baru bagi teman-teman sekalian. Terima kasih.